Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil metode saya dengan judul Analisis Beban Kerja Tenaga Kebersihan PT IAS di Tanjung Pinang. Baik, berikut kita akan masuk pada slide yang pertama, yaitu latar belakang. Menurut Keosomi Wijoyo tahun 17, beban kerja adalah proses penentuan jumlah waktu kerja yang dibutuhkan seseorang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dalam periode tertentu. Dalam hal ini menunjukkan bahwa beban kerja harus disesuaikan dengan kapasitas tenaga kerja agar tidak menimbulkan ketidakefisiensi dalam organisasi. Fenomena yang sering terjadi di lapangan, yaitu khususnya pada tenaga kebersihan, adalah adanya ketidakseimbangan antara jumlah kerja dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Tenaga kebersihan sekaligus harus menangani area kerja yang luas dan jumlah personal yang terbatas. Sekarang kita masuk pada perumusan masalah. Dari latar belakang di atas, maka secara terperinci tenaga kebersihan dari masalah di atas dapat diperoleh perumusan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana tingkat beban kerja kebersihan di PT IAS Tanjung Pinang. Kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi beban kerja tenaga kebersihan di PT IAS Tanjung Pinang. Yang ketiga, bagaimana dampak beban kerja terhadap kinerja kerja kebersihan di PT IAS Tanjung Pinang. Yang berikutnya adalah tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dari PPT berikut adalah: 1. Untuk mengetahui tingkatan beban kerja kebersihan di PT IAS Tanjung Pinang. Kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja tenaga kebersihan. Ketiga, untuk menganalisis dampak tenaga kerja terhadap kinerja kebersihan. Keempat, untuk memberikan rekomendasi dalam meningkatkan aktivitas tenaga kerja kebersihan. Adapun bab 2, peninjauan pustaka atau definisi manajemen. Manajemen berasal dari kata to, mendalam, bahasa Inggrisnya yang sering mengatur, mengelola, atau mengurus. Secara umum, manajemen dipahami sebagai proses pemanfaatan berbagai sumber daya, terutama manusia, secara efektif dan efisien. Berikutnya yaitu definisi beban kerja. Beban kerja merupakan konsekuensi logis dari adanya pemberian tugas operasional kepada karyawan dalam turun waktu tertentu. Menurut Keosomi Wijoyo tahun 17, beban kerja adalah proses penentuan jumlah waktu kerja yang dibutuhkan oleh seseorang menyesuaikan untuk pekerjaan yang telah ditetapkan dalam periode tertentu. Adapun indikator beban kerja, untuk mengukur tinggi rendahnya tingkatan beban kerja yang dialami seseorang karyawan dalam suatu organisasi diperlukan indikator-indikator yang jelas dan terukur. Menurut Keosomi Wijoyo tahun 17, indikator beban kerja dapat diidentifikasi melalui 3 aspek utama sebagai berikut. 1. Target yang harus dicapai. Kedua, kondisi pekerjaan. Ketiga, standar dan waktu kerja. Berikutnya adalah jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian kondisi nyata di lapangan. Pendekatan deskripsi ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta, kondisi, dan hubungan yang telah terjadi berkaitan dengan beban kerja di PT IAS Tanjung Pinang.
Berikut ada populasi dan sampel. Populasinya yaitu merujuk kepada keseluruhan elemen subjek dan relevan dalam menjadi sumber informasi, khususnya dalam penelitian kualitatif. Populasi tidak dipandang sebagai kumpulan statistik, melainkan sebagai khusus atau individu yang dipilih untuk dikaji secara mendalam. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan atau tenaga kerja kebersihan yang ada di PT IAS Support Indonesia di Tanjung Pinang dan seluruh manajemen yang ada di PT IAS Tanjung Pinang. Sampel adalah sebagian kecil dari populasi tersebut yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, khususnya dalam penelitian kualitatif. Sampelnya umumnya disebut informan, yaitu pihak yang memberikan wawasan yang bermakna, bukan sekedar data statistik atau Subhatiasa tahun 2024. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 5 orang tenaga kerja yang ada di PT IAS Tanjung Pinang dan 1 HRD. Berikutnya adalah triangulasi. Triangulasi merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk mengurangi keraguan terhadap temuan dan dalam penelitian, meskipun masih banyak pihak yang belum memahami secara utuh makna maupun tujuan penerapannya dalam proses penelitian. Kurangnya pemahaman ini seringkali menyebabkan triangulasi hanya dipandang sebagai prosedur teknis, bukan sebagai prinsip optimologis. Pada hakikatnya, triangulasi adalah pendekatan multimetode yang diterapkan oleh penelitian dalam mengumpulkan dan menganalisis data dengan mengadukan perspektif yang berbeda, baik dari sumber, metode, teori maupun penelitian itu sendiri. Tingkatan kepercayaan terhadap temuan penelitian pun menjadi lebih kuat dan dapat bertanggung jawab. Dalam hal ini penelitian menggunakan triangulasi sumber. Baik, sekarang kita masuk pada kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu beban kerja tenaga kebersihan di PT IAS Tanjung Pinang diduga cukup tinggi akibat meningkatnya aktivitas penumpang bandara, luasnya area kerja, serta keterbatasan tenaga kerja yang tersedia. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi aktivitas kerja, produktivitas, dan kualitas pelayanan, sehingga diperlukan analisis beban kerja untuk mengetahui tingkatan dan beban kerja serta faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk mendukung pengelolaan sumber daya manusia yang lebih optimal. Meningkatnya aktivitas penumpang bandara menyebabkan beban kerja tenaga kebersihan di PT IAS Indonesia di Tanjung Pinang semakin tinggi. Oleh karena itu, diperlukan analisis beban kerja untuk mengetahui tingkatan beban kerja serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dan meningkatkan aktivitas kerja dan kualitas pelayanan pada bandara tersebut. Baik, sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Jika ada kata atau penyampaian yang tidak sesuai, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih.